Orang Kristen harus dapat dipercaya. Tuhan, sebagai seorang murid-Mu, aku tidak hanya harus percaya, tetapi aku juga harus dapat dipercaya. Tidak ada gunanya menunjukkan kasih karunia Allah, kecuali jika kasih karunia itu sudah bekerja di dalam diriku. Seorang pengusaha pernah berkata kepada para pegawainya, "Reputasiku berada di tangan saudara-saudara sekalian." Demikian juga reputasi Tuhan berada di tangan kita. Sekarang aku mengerti mengapa Yesus mengatakan hal-hal yang sulit dimengerti tentang dosa yang diampuni dan dosa yang tetap ada. Yohanes 20 ayat 23. Ada pengertian di mana nasib orang lain tergantung pada para pengikut Kristus, bukan secara mutlak tetapi secara fungsional. Aku percaya bahwa pengertian fungsional itu yang dimaksudkan Paulus ketika dia berkata, "Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." 1 Korintus 11 ayat 1. Ini hanya berarti bahwa aku adalah seorang pengikut Kristus yang dapat dipercaya sehingga aku sanggup mengajak mereka untuk mengikutinya juga. Caraku memengaruhi orang lain agar mau mengikuti Kristus harus dimulai dengan meyakinkan mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang layak untuk menerima kasih Allah dan korban penebusan dosa Kristus. Bahwa mereka dengan keberadaan mereka merupakan orang-orang yang mempunyai nilai yang tidak terhingga bagi Allah. Bahwa Allah akan memberikan jaminan pada setiap usaha untuk menyelamatkan mereka, asalkan mereka mau kembali kepadanya. Jika Anda menelusuri masalah ini, jelaslah bahwa seorang murid menghasilkan buah bagi Tuhan hanya jika kredibilitasnya juga menghasilkan buah bagi orang lain yang mendengarkannya. Petrus bertemu Yesus melalui Andreas, Paulus melalui Stefanus. Mereka harus diyakinkan oleh manusia terlebih dahulu. Mereka diyakinkan dahulu, oleh karena itu mereka menjadi yakin. Aku tidak dapat percaya kepada manusia, karenanya aku tidak dapat mempengaruhi mereka, kecuali jika mereka melihat dalam diriku adanya kasih suci yang merupakan ciri khas murid yang dipenuhi Roh Kudus. Aku dapat dipercaya oleh mereka hanya dalam pengertian bahwa kasih Allah nyata secara jelas dalam hidupku. Itulah yang harus menjadi cita-citaku. Saudara-saudara, kami nasihatkan kamu supaya berkenan kepada Allah. 1 Tesalonika 4 ayat 1. Ayat emas kita dari Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan keluarga Anda. I have decided to follow Jesus.